semuanya, perkenalkan nama saya Arindia Pratika Sdana, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mulia Kudus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah saya, yaitu Sistem dan Teknologi Informasi. Topik yang saya bahas adalah penerapan Internet of Things atau IoT dalam kehidupan nyata, yang saat ini menjadi salah satu teknologi kunci dalam pengembangan sistem informasi modern. IoT tidak hanya berbicara tentang perangkat yang terhubung ke internet, tapi juga tentang bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi relevan bagi mahasiswa sistem informasi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas penerapan IoT pada smart home, smart farming, bidang kesehatan, dan transportasi. Dengan meninjau komponen IoT, alur kerja sistem, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Konsep dasar Internet of Things atau IoT merupakan konsep teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet dan dapat berkomunikasi satu sama lain secara otomatis. Perangkat-perangkat tersebut dilengkapi dengan sistem sensor dan sistem tertanam yang memungkinkan pengumpulan data secara terus-menerus. Data yang dikumpulkan oleh sensor berasal dari lingkungan sekitar seperti suhu, cahaya, kelembapan, lokasi, maupun aktivitas manusia. Data ini kemudian dikirimkan melalui jaringan internet ke sistem pengolah data untuk dianalisis. Komponen dan alur kerja sistem IoT. Sebuah sistem IoT terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen pertama adalah sensor, yang berfungsi sebagai alat input untuk mengumpulkan data dari lingkungan. Komponen kedua adalah jaringan komunikasi, biasanya berupa internet yang berfungsi mengirimkan data dari sensor ke sistem pusat. Selanjutnya terdapat sistem pengolah data, seperti server atau cloud computing, yang bertugas menyimpan, mengolah, dan menganalisis data. Komponen terakhir adalah aktuator atau perangkat pelaran, yaitu perangkat yang menjalankan perintah berdasarkan hasil analisis data, seperti menyalakan lampu, membuka katup air, atau mengirimkan notifikasi. Lalu kerja IoT dimulai dari pengambilan data oleh sensor, kemudian data dikirimkan ke sistem, diproses, dan diubah menjadi keputusan atau tindakan. Pola kerja inilah yang diterapkan pada berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya ada manfaat IoT. Yang pertama ada efisiensi proses IoT, yaitu mengotomatisasi aktivitas sehingga pekerjaan lebih cepat dan biaya operasional berkurang. Dan yang kedua ada keputusan lebih akurat. Data dari sensor membantu pengambilan keputusan berbasis informasi secara real time, bukan perkiraan. Yang ketiga ada meningkatkan kenyamanan hidup. Perangkat pintar menyesuaikan kondisi kebutuhan pengguna seperti lampu dan AC secara otomatis. Dan yang keempat ada meningkatkan keamanan sistem pemantauan secara real time yang membantu mendeteksi ancaman dini baik di rumah maupun di luar ruangan. Tantangan IoT. Yang pertama ada risiko keamanan data. Banyaknya perangkat terhubung membuka peluang kebocoran data atau serangan siber. Yang kedua ada ketergantungan internet. Sistem tidak optimal jika jaringan internet lemah atau tidak stabil. Yang ketiga ada biaya implementasi awal. Pengadaan sensor, perangkat, dan sistem pendukung membutuhkan investasi awal yang cukup besar. SDM dan pemahaman teknis. Tidak semua pengguna mampu mengoperasikan sistem IoT, sehingga perlu edukasi dan pelatihan secara khusus. Penerapan IoT yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah smart home atau rumah pintar. Smart home memanfaatkan teknologi IoT untuk mengelola berbagai perangkat rumah tangga secara otomatis dan integrasi dalam satu sistem. Dalam smart home, sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak dipasang di berbagai ruangan untuk memantau kondisi lingkungan. Data dari sensor tersebut dikirimkan ke sistem pusat melalui internet dan dianalisis secara otomatis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem akan memberikan perintah kepada perangkat seperti menyalakan lampu ketika ruangan gelap, mengaktifkan pendingin ruangan saat suhu meningkat, atau mengaktifkan sistem keamanan ketika terdeteksi gerakan mencurigakan. Selain otomatis, penggunaan juga dapat mengontrol perangkat rumah dari jarak jauh melalui smartphone. Dampak dari smart home adalah meningkatnya kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Penerapan IoT yang kedua ada penerapan IoT pada smart farming. IoT juga memiliki peran penting dalam bidang pertanian modern atau smart farming. Teknologi ini membantu petani mengolah lahan pertanian secara lebih terukur dan berbasis data. Dalam smart farming, sensor kelembapan tanah, suhu udara, dan kondisi lingkungan dipasang di area pertanian. Sensor-sensor tersebut secara berkala mengirimkan data ke sistem pusat untuk dianalisis. Apabila sistem mendeteksi bahwa kondisi tanah berada di bawah tingkat kelembapan yang ideal, maka sistem akan mengaktifkan irigasi secara otomatis. Sebaliknya, jika kondisi tanah masih mencukupi, penyiraman tidak dilakukan. Penerapan smart farming memberikan dampak berupa penghematan air, pengurangan pekerjaan manual, peningkatan hasil panen, serta membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Yang ketiga ada penerapan IoT di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, IoT berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan medis melalui pemantauan kondisi pasien secara real-time. Perangkat kesehatan berbasis IoT seperti smartwatch dan alat medis pintar dilengkapi dengan sensor-sensor untuk mengukur kondisi tubuh manusia. Sensor tersebut dapat mengukur detak jantung, suhu tubuh, tekanan darah, serta aktivitas fisik. Data yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke sistem informasi kesehatan untuk dianalisis dan disimpan. Tenaga medis dapat memantau kondisi pasien dari jarak jauh, sementara pengguna dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara mandiri. Jika terjadi kondisi abnormal, sistem akan memberi peringatan dini. Dampak dari penerapan IoT di bidang kesehatan adalah percepatan penanganan pasien, meningkatkan akurasi pemantauan, serta efisiensi layanan kesehatan. Yang terakhir, ada penerapan IoT pada bidang transportasi. Penerapan IoT juga sangat berpengaruh dalam sektor transportasi. Teknologi ini digunakan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih cerdas dan terintegrasi. IoT dalam transportasi memanfaatkan sensor kendaraan, GPS, dan kamera lalu lintas untuk mengumpulkan data kondisi jalan secara real-time. Data tersebut dikirimkan ke pusat sistem untuk dianalisis. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna seperti kondisi lalu lintas, rute tercepat, dan estimasi waktu tempuh. Contoh penerapannya dapat dilihat pada aplikasi navigasi dan transportasi online. Dampak dari penerapan IoT di bidang transportasi adalah meningkatnya efisiensi perjalanan, berkurangnya kemacetan, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kesimpulannya, yaitu kesimpulan Internet of Things merupakan teknologi yang mengintegrasikan perangkat fisik dengan sistem informasi berbasis internet sehingga mampu bekerja secara otomatis dan adaptif. Penerapan IoT pada smart home, smart farming, bidang kesehatan, dan transportasi menunjukkan bahwa teknologi ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup manusia. Menurut saya, sebagai mahasiswa sistem informasi, pemahaman terhadap IoT sangat penting karena teknologi ini akan menjadi bagian dari sistem informasi masa depan yang berbasis data, real-time, dan terintegrasi. Demikian pemaparan saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.